Mari kita mau nyatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang dahsyat dan berkuasa. Amin. Mari kita tepuk tangan, beri pujian bagi pahlawan kita. Yeah.
atas segala nama. Mari kita sembah Tuhan tempat ini. Kita siapkan hati, kita berikan waktu kita berikan hidup kita bagi Tuhan.
tamu istimewa, ada Ketua Sinode CKI, Jemaat Kristen Indonesia, yang membawahi lebih dari 500 gereja di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri dan juga di Amerika. Kita mengucap syukur beliau mau meluangkan waktunya, walaupun tinggalnya di California, Amerika. Mari kita beri sambutan yang terbaik, kita kasih tepuk tangan yang meriah, yang terbaik untuk Ketua Sinode kita, Pak Pendeta Dr. Adi Suparto. Tuhan bersana mulia di tempat yang maha tinggi dalam hidup kami, dalam gereja kami, dan segala keberadaan yang ada. Doa supaya pagi hari ini Tuhan berkenan memberikan firman kebenaran-Mu untuk kami sekalian. Hidup kami boleh ditingkatkan, ditumbuhkan, dimatankan, menjadi maksimal di dalam Tuhan. Memberkati tolong hamba-Mu dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Sekaligus doa untuk gereja-gereja Tuhan di Jakarta ini. Berbagai macam gereja kami doakan supaya hamba-Mu yang melayani juga Tuhan urapi, Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya berkata amin. Tidak apa-apa. Terima kasih. Silakan duduk, saudara sekalian. Terima kasih Pak Yesua kesempatan yang diberikan. Kita langsung masuk firman Tuhan. Biasanya setengah jam, 1 jam. Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya sendiri sih merasa cocok dengan nama gereja Anda, Maksimal. Dulu waktu saya 50-60 tahun yang lalu terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, juga doa saya sama. Mau Tuhan, cuma saya minta yang tidak setengah-setengah, tidak biasa-biasa, tapi yang maksimal Tuhan dalam kehidupan saya. Banyak teman-teman putri dan pemuda di sini, saya sebagai pendahuluan mau sampaikan bagi khusus yang belum punya teman hidup, yang perempuan-perempuan, saya biasa konseling dulu anak-anak wanita di gereja saya. Selalu jangan pilih yang baik, tetapi pilihlah yang terbaik. Yang baik-baik itu banyak, ya. Gampang, jelek, baik, jahat, baik, gampang pilih. Tapi memilih di antara yang baik-baik, kita pilih yang terbaik itu tidak mudah, ya, membutuhkan kesungguhan hati. Itu. Jadi teman-teman yang wanita, putri-putri, jangan sekedar memilih yang kamu merasa pria itu kamu merasa bisa hidup sama dia. Yang seperti itu banyak. Oh, dia narkobanya cuma 3 bulan sekali, masih bisa. Oh, dosanya nggak banyak, masih bisa saya hidup sama dia. Itu jangan. Melainkan pilih yang tanpa dia kamu nggak bisa hidup. Itu namanya the best. Pilih dia yang kamu merasa tanpa dia kamu tidak bisa hidup, ya, itu terbaiknya. Yang pria itu pilih teman wanita yang bukan sekedar mau bersama kamu ke gereja, mau pelayanan, mau, itu namanya imannya hanya nebeng, jangan, ya. Melainkan yang berani ngomong gini, gua dapat lu, gak dapat lu, gua tetap melayani Tuhan. Itu yang bagus, ya, yang punya iman yang kuat, yang teguh, yang bagi yang pria. Itu dari Lukas pasal yang ke-16
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tragis itu tidak bagus. Tragis itu kalau sudah keluar dari Mesir tapi tidak masuk Kanaan, itu tragis namanya, ya. Mati di padang belantara. Jelas bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu keluar dari Mesir, mestinya masuk ke negeri Kanaan. Dan tiap-tiap kita itu ada Kanaan yang Tuhan sediakan, ya. Termasuk bagian Kanaan yang berupa kelihatannya penderitaan juga. Stefanus mati syahid, mati martir, dibunuh karena nama Tuhan. Cuma itu memang bagian tertentu orang yang ada panggilan seperti itu. Kalau tidak terpanggil, jangan niru-niru. Tidak boleh, ya. Kalau dianiaya satu tempat ditutup, ya pindah tempat lain aja, ya. Tapi bersyukur mungkin Anda Pak Yosua yang masuk itu kan Yosua sama Kaleb. Dia pasti memasukkan Anda ke Kanaan, ya. Saya berdoa supaya gereja Anda akan berkembang kualitas dan kuantitas, ya, dua-duanya berjalan bersama-sama. Jangan dipertentangkan. Kemarin saya kasih renungan pada pendeta-pendeta kita, kualitas dan kuantitas itu selalu berjalan bersama-sama. Oh, yang penting kan kualitas bukan kuantitas. Tidak ada itu. Kualitas yang baik pasti menghasilkan kuantitas yang banyak. Kalau kau sungguh-sungguh hatimu cinta Tuhan, kualitas rohanimu itu naik dengan sendirinya. Kamu punya belas kasihan, punya kemurahan terhadap orang lain, dan membawa mereka datang pada Tuhan. Kuantitas akan bertambah. Itu salah satu daripada keberadaan dari kualitas yang tinggi. Itu, dan nanti bukan hanya itu, ya semualah, rohani, jasmani, materi, semua. Doa saya sih sampai satu hari nanti Anda punya gedung gereja sendiri. Itu. Mari kita baca yang ada, boleh. Oh, di situ ada juga, sama-sama aja lihat ke depan. Kita baca sama-sama dengan bersuara, ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tujuan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat ini ditayangkan aja terus dulu, ya. Kita baca sekali lagi kalimat yang terakhir.
mulai dari sebab itu. Sama-sama. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini ayat yang tidak saya sukai, karena dinyatakan bahwa anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anda dan saya anak terang kan? Ya, jadi lebih bodoh kan? Menurut ayat ini, dulu saya pikir, aduh, gak enak ya. Cuma saya tahu maksud firman Tuhan sih bukan supaya itulah kenyataan yang harus terus-menerus diikuti dan diterima aja, bukan. Melainkan dengan ayat itu, sepertinya Tuhan mau berkata, tolong kamu anak-anak terang, jangan bodoh, belajar untuk cerdik. Lihat ini anak dunia, cerdik terhadap sesamanya. Itu kan, ya. Nah, ini pagi saya mau sampaikan dengan singkat, di mana letak kecerdikan anak-anak dunia ini, bendahara yang tidak jujur. Ya, dari situ kita mau belajar untuk cerdik. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu lebih cerdik daripada setan. Setan sih cerdik. Kejadian pasal 3 itu kalau Anda baca, hanya dengan beberapa kalimat, tidak paksa, tidak intimidasi. Setan hanya ngomong beberapa kalimat, bahwa bisa jatuh dalam dosa. Tanpa dipaksa, dia ambil buah itu sendiri yang dilarang Tuhan, dimakan, kasihkan suaminya lagi. Itu, ya itu. Berarti setan memang cerdik. Cuma kita bersyukur Tuhan itu lebih cerdik, sebab Tuhan maha cerdik. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang terpanggil, yang cinta Tuhan. Itu kan, itu Tuhan. Waktu saya biasa memanggil Maria sih Bunda Maria, itu Katolik sedikit dihormat dibandingkan orang-orang Protestan, orang ya. Bunda Maria itu pada waktu hamil, ya kan kasih tahu sama malaikat, Roh Kudus akan menaungi kamu, kamu akan mengandung, melahirkan anak laki-laki, kasih nama Yesus, Juru Selamat. Gitu kan. Itu tanpa angin, tanpa hujan, tanpa apa-apa, tahu-tahu ada undang-undang dari Kaisar Agustus. Semua orang harus kembali ke kampungnya masing-masing. Sehingga Yusuf sama Maria, karena kampung aslinya nenek moyang dari Bethlehem, pergi Bethlehem. Kalau Anda tahu, Nazaret itu di atas, dia tinggalnya di Nazaret. Karena ada undang-undang seperti itu, ya kembali ke Bethlehem. Sehingga Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem. Kalau tidak ada undang-undang itu, ya hanya di Nazaret. Sehingga kitab Mika pasal 5 ayat 1 tergenapi. Jadi Tuhan itu pakai kebetulan untuk supaya firman-Nya menjadi kebenaran. Luar biasa. Seperti kebetulan aja. Nggak tahu apa-apa, Kaisar Agustus memberi undang-undang semua orang kembali ke kampungnya masing-masing, sehingga Yusuf sama Maria pergi ke Bethlehem dan melahirkan di sana. Itu sesuai dengan nubuatan Nabi Mika 500 tahun sebelumnya. Luar biasa. Jadi dalam kecerdikan Tuhan yang kadang-kadang kelihatannya hanya kebetulan, tapi Tuhan bisa berkati kebetulan itu menjadi kebenaran, menjadi berkat yang nyata di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, itu. Bahkan mau saya sampaikan pada saudara, hal-hal yang tidak baik sekalipun, orang jahat, tetangga jahat, teman gereja yang jahat, setan yang jahat, Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidup saudara dan saya. Saudara dan saya terima kasih kan Tuhan Yesus mati di salib untuk kita. Kita semua terima kasih, dosa kita diampuni. Jadi Anda bersyukur bahwa ada murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan kan?
Dia mengkhianati. Tuhannya dijual 30 keping perak. Dengan ciuman dia mengkhianati Tuhan. Jadi saudara dan saya bersyukur kan, ada Pontius Pilatus yang tahu bahwa Tuhan Yesus tidak salah, tetap ditandatangani supaya dia disalib. Itu kan pekerjaan yang tidak baik dari setan sekalipun Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah takut di dalam hidup ini. Gitu. Oke. Saya sudah renungkan 3-4 tahun terakhir ini, dan kalau sampai keliru minta tolong dari Allah. Tapi saya simpulkan ini firman Tuhan dalam Alkitab ini dengan 3 kalimat sudah memberkati hidup saya. Saya berharap kalau ini sampai pada Anda direnungkan, siapa tahu itu memberkati kehidupan Anda kalian. 3 kalimat dimulai dengan kata semua. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan yang saya lihat dalam posisi itu, yang pertama, semua kebutuhan kita, semua kebutuhannya, depan saja, ada 1, 2 tempat dulu. Semua kebutuhan kita, rohani, jasmani, materi, kebutuhan besar, kebutuhan kecil, kebutuhan sekolah, kebutuhan kesehatan, kebutuhan uang, kebutuhan apa aja, sampai kita mati, sampai kita pulang ke surga, Tuhan sudah sediakan sebelum kita lahir. Ya. Semua kebutuhan kita Tuhan sudah sediakan sebelum kita lahir. Gitu. Ibu-ibu yang mau melahirkan kan siap-siap, selimut bayi, ranjang bayi, sabun bayi, supaya anaknya kalau lahir dia sudah siap. Masa Tuhan kalah sama manusia? Dia sudah siap. Bagi kita pendeta itu malah semua kebutuhan pelayanan juga Tuhan sudah siapkan. Termasuk gedung gereja itu Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan sampai Pak Yesua nanti Anda mati masuk surga kan? Pulang surga sudah disediakan rumah bagus sama Tuhan, ada almarinya, kamu buka almarinya, ini kok ada kota Jakarta, ini kok ada foto gedung gereja bagus, mau 300 porsi, ini apa? Tanya malaikat, ya itu gedung gerejamu, dulu belum kamu ambil itu di dunia, ini fotonya, hanya dapat fotonya nanti. Ya jangan diambil sekarang, jangan diambil nanti setelah meninggal, hanya dapat fotonya nanti. Itu semua kebutuhan kita, apapun bentuknya, rohani, jasmani, materi, sebelum lahir Tuhan sudah sedia. Makanya Tuhan berani berkata, mintalah akan diberi padamu, karena sudah disediakan. Cari masih ketemu, ketuk pintu masih pintu dibukakan, karena sudah disediakan. 2. Semua kejadian apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, semua tanpa kecuali, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Yang kedua, semua kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, salah siapapun, salah diri sendiri, salah tetangga, salah teman gereja, salah pemerintah, salahnya setan, salah siapapun juga, tidak ada kejadian apapun terjadi dalam hidup saudara dan saya di luar kepedulian hati Tuhan. Tuhan itu peduli. Jadi apapun terjadi, kembalikan pada Tuhan. Dia peduli dan dia ahlinya untuk membuat yang semua negatif menjadi positif dalam hidup kita. Dan yang terakhir, semua kita tanpa kecuali, semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita, tanpa kecuali, semua kita, pokoknya jalan dengan Tuhan, jalan terus dengan Tuhan, hal-hal besar mesti terjadi. Ya, karena Tuhan Maha Besar. 5 ditambah tak terhingga ini kan, matematika.
berapa? Tak teringat. 5 juta tambah 5 tak teringat berapa? 5 juta tambah tak teringat, ya tak teringat. Jadi 5 sama 5 juta itu sama, asal dia disandingkan dengan tak teringat. Ada amin. Jadi Billy Graham dengan saudara kita Yosua itu sama, asal berjalannya bersama Tuhan. Gitu ya. Jadi tolong jangan mengecilkan diri sendiri. Tuhan yang luar biasa bisa membuat kita jadi luar biasa. Itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dalam kitab suci itu 2 pribadi. 1 Tuhan jelas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible. Itu kan. Tapi juga ada ayatnya, tidak ada yang mustahil bagi orang lain. Dia teman kita yang muda. Sini siapa namanya? Iya, Anda ini. Siapa namanya? Yoel, ya. Yang lain diam semua, jangan dilisi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul. Tapi ada ayat juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Tepuk tangan saja. Ya, tepuk tangan untuk kembaliannya. Iya lah. Jadi 2 itu. Jadi orang yang percaya itu disamakan dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya bukan kita jadi Tuhan lah. Sampai mati juga tidak jadi Tuhan. Sampai di surga juga kita tidak berubah jadi Tuhan. Cuma percaya itu seperti pipa yang menghubungkan kita dengan Dia. Karena Dia tidak terbatas, apa yang disalurkan lewat pipa itu asal jangan buntu aja, ya, jangan banyak kotoran di situ. Asal itu pipanya baik aja, itu tidak akan terbatas. Tidak akan terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari belajar percaya. Itu luar biasa itu. Jadi saya berharap 3 semua ini memberkati Anda kalian. Memang gitu. Saksian singkat, 5-6 tahun yang lalu saya diberkati uang kurang lebih 28 miliar, 2 juta dolar. Saya beli gedung gereja cash ya, mereka sekaligus dengan pastornya. Itu lebih 10%-nya saya kirim ke Sumatera untuk pelayanan beberapa 1-2 teman di sana. Oh bisa ya. Saya pikir itu zaman masih dolar masih 14.000 di 28 miliar 2 juta gitu. Saya pikir Tuhan ngomong gini, berkatmu sudah besar ya, jangan macam-macam lagi, jangan minta-minta lagi. Kalau manusia biasa kan ngomong gitu, orang tua biasa juga ngomong gitu, manajer biasa juga pasti gitu. Anak sudah dibelikan mobil baru masih minta-minta macam-macam, ya jangan, boleh kan gitu. Saya pikir juga gitu. Sampai dengan sinode, ada pelayanan ke Kupang, pergi ke Solo, dan Salatiga yang kita perlu bantu beberapa gereja itu. Total percaya atau tidak lah 12 miliar. Dan luar biasa, 12 miliar Tuhan cukupi semua. Jadi kalimat yang saya dengar awal itu bukan, itu keliru. Tuhan tidak pernah ngomong berkatmu sudah besar, jangan. Bukan. Tuhan tuh ngomongnya sebenarnya gini, berkatmu sudah besar, tapi percayalah tambahannya masih banyak. Itu Tuhan gitu. Ya, nanti kalau berkat besar datang, tambahannya masih banyak. Jangan khawatir, tidak pernah habis. Kalau ingin tahu batasnya, seperti yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Mana di surga ada pinjem-pinjem, ada sewa-sewa, ada kontrak-kontrak, tidak ada lah.
seperti yang di surga, ya, tidak pinjam, tidak kontrak, punya sendiri. Itulah, ya. Ini apalagi anak-anak muda begini, cepat sekali, sehati, sepikir, sejiwa. 2 orang saja Tuhan berkata, apapun yang kamu minta Tuhan akan beri. Apalagi kalau 20-30 orang ini semua sehati, sepikir, sejiwa, banyak mujizat akan terjadi. Luar biasa, ya. Jadi kita harus maksimal di dalam Tuhan. Kalau bisa begini, sampai, ya, saya dulu kalau baca ayat itu tidak begitu ngerti. Kadang-kadang itu ada murid yang selalu kalau menyebut diri murid yang dikasih Tuhan, murid yang dikasih Tuhan. Memangnya ada murid yang kurang dikasih Tuhan? Enggak, Pak. Enggak. Itu adanya di kitab Yohanes. Yohanes itu kalau menyebut diri, aku ini murid yang dikasih Tuhan. Tapi dia tidak pernah berkata yang lain kurang dikasih Tuhan. Enggak. Ya, cuma dia merasakan kasihnya Tuhan. Kiranya semua kita jalan terus bersama Tuhan sampai dengan jujur sedalam-dalamnya di hati kita bisa berkata, aku dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi aku. Itu semua kita boleh. Oke, kita masuk di dalam Lukas pasal 16. Jadi ini ceritanya singkat, jelas, sederhana. Ada orang punya bendahara tidak jujur, korupsi, koruptor dia. Lalu diminta pertanggungan jawab. Itu kan? Dia memanggil bendahara dan berkata kepadanya, apa ini yang aku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Karena ketahuan, konangan, lalu diminta pertanggungan jawab dan dia mau dipecat. Yang pertama itu yang akhirnya nanti dipuji. Sekali lagi, yang dipuji bukan ketidakjujurannya, ya, itu dosa, itu tidak boleh. Yang dipuji oleh Tuhan itu bukan ketidakjujurannya, bukan mencurinya, bukan nyolongnya, bukan, melainkan cerdiknya. Yang kita mau pelajari ini hanya cerdiknya. Kita tidak meniru ketidakjujurannya. Amin. Ya, jelas. Yang pertama itu dia cerdik karena dia memikirkan masa depan hidupnya dengan baik. Dia cerdik itu. Apa yang harus aku perbuat? Sebentar lagi Tuanku mau mencat aku. Jadi dia cerdik. Orang yang cerdik itu memikirkan masa depannya dengan baik. Teman-teman, semua yang ada ini, ada keyboard, ada panggung, ada mimbar, ada kursi, semua ini dulu asalnya dari mana? Ya asalnya orang punya ide lah, punya gagasan, punya cita-cita lah. Berdiri terus ya capek, kita bikin kursi, kursinya supaya tidak jatuh ya kakinya 4, supaya enak dikasih spons, supaya kelihatan bagus dicat, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, gagasan, ide itu bahasa kitab sucinya iman. Orang Jawa berkata sami mawon, sama. Ya, melihat yang tidak kelihatan seperti sudah di depan mata, dikerjakan satu demi satu sehingga menjadi kenyataan. Iman juga sama. Makanya belajar percaya, belajar untuk percaya, supaya percaya itu bukti dari apa yang kita harapkan, dasar daripada yang kita harapkan, bukti daripada yang kita tidak lihat. Itu sertifikat SHM, sertifikat hak milik. Walaupun kita belum lihat rumahnya, belum lihat ladang yang ada, tapi dengan punya sertifikat itu kita punya bukti bahwa kita sudah memilikinya. Itu. Jadi kalau bisa mengimani, sudah menjadi bukti bahwa kita punya. Ya, marilah kita belajar beriman, belajar percaya. Sebab itu tidak ada habisnya. Itu. Jadi memikirkan
masa depan dengan baik. Ayat yang ketiga itu. Ayat ketiga kata apa itu? Di situ kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku. Dia memikirkan. Dia punya cita-cita. Dia punya gagasan. Yang kedua, cerdik karena dia tahu akan keterbatasan, kelebihan dan kekurangannya. Dia berkata begini. Ayat yang ketiga, bagian yang berikut itu, Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Dia bisanya ngitung duit, itu bendahara kan? Dia bisanya hanya mendata keuangan, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Jadi tolong belajar akan tahu talenta kita di mana, karunia kita apa, kelebihan dan kekurangan kita apa, dan itu masing-masing. Dan disitulah Tuhan nanti akan pakai hidup Anda dan saya. Dan Tuhan bisa bekerja sama dengan Petrus, bisa dengan Thomas, bisa dengan Andreas, bisa. Tuhan itu luar biasa. Dengan yang melankolis bisa, dengan yang yang galak-galak itu apa namanya? Kolerik, Tuhan juga bisa. Itu macam-macam lah. Jadi Tuhan bisa itu, karena Dia pencipta kita. Dia tahu akan apa talenta karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Itu namanya cerdik. Saya tidak punya karunia bahasa dan juga tidak punya karunia musik. Kadang-kadang teman-teman musik di desa kami tanya, Pak Ahdi itu sebenarnya musik yang seperti apa sih? Saya jawab, kalau saya jawab jangan marah ya. Saya ini senang kalau musiknya berhenti, saya berhenti. Sehingga tidak mengganggu saya sedang ngomong dengan teman ini. Ya karena memang tidak bisa musik. Tapi bagi yang senang musik itu luar biasa. Ya Tuhan bisa pakai luar biasa. Saya dulu punya tetangga di desa luar biasa orangnya. Ya, tidak senang Kristen, tidak kenal Tuhan, tapi tekadnya luar biasa. 10 bersaudara, dia anak laki yang tertua dan orang tuanya meninggal. Waduh, susah ya. Cuma dia tekadnya luar biasa. Saya tidak mau hanya sekedar hidup, mempertahankan hidup. Saya mau hidup dengan berhasil. Luar biasa ya. Dan memang berhasil. Ekonominya naik. Satu di antara yang paling kaya di desa saya. Cuma kalau dengan Kristen nggak terlalu senang. Ya memang ya mungkin banyak orang Kristen kesaksiannya nggak terlalu bagus. Ya. Satu kali ya di Semarang itu sopirnya sakit, dimasukkan rumah sakit Elizabeth, biasanya sedikit elit. Teman Kristen datangi dia, masa sopir aja dimasukkan ke rumah sakit seperti itu? Dia menjawab, memangnya sopir itu tidak sesama manusia? Malah jadi tinggi sama dia. Ya, dia lebih sosial dibandingkan orang Kristen. Ya jadi nggak mau. Kalau dengan Kristen agak mengejek. Dulu pernah sedikit lumpuh dia, rematik begitu. Saya sembuh bukan karena doa, bukan karena Tuhan. Saya sembuh itu karena terkejut. Tetangganya ada kebakaran, dia dikasih tahu, terkejut dia langsung lompat di tempat tidurnya, lari dia. Karena terkejut saya sembuh. Pokoknya ngomongnya gitu-gitu, saya keluar gitu. Ya, jadi tidak terlalu senang. Satu hari dia divonis dokter kena cancer, dibawa ke Singapura. Itu aja saya masih ingat. Saya kan berdoa ya kenal, ya masih ada hubungan family sedikit. Ya adiknya dapat kakak saya, itu masih hubungan pisang gitu. Itu kita doakan Pak supaya nanti Singapura sudah sembuh, dokternya diberkati, obat-obat yang diminum juga diberkati gitu. Itu masih guyurnya ada enak. Habis doa gitu ngomongnya kolektor habis doa ngecek gitu. Ya kan kesaksian yang mau saya sampaikan pada teman-teman pemusik itu
Dia kalau dengar khotbah, kasih ayat, kasih kesaksian, tidak terlalu mempan. Tapi saya punya teman saya, gitu. Kalau berkunjung hanya pakai gitar, nyanyi pelan. What a friend we have in Jesus. Yesus sahabat sesat. Nyanyi. Tidak bisa. Tuhan jamah hidup. Saya mau dibaptis, saya mau pulang ke Indonesia. Jadi sebelum meninggal malah dia berkata, aku melihat itu penglihatan terang sekali, malaikat-malaikat Tuhan datang. Ya, jadi lewat musik itu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Gitu? Saya berdoa teman-teman yang mungkin ujian, yang bagian MC, penyembahan dan sebagainya, kiranya ya, satu hari sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semua akan slain in the spirit. Hadirat Tuhan kuat, ada semasang asap dari surga yang masuk, semua mengalami hadirat Tuhan. Kalau itu terjadi, tidak usah penginjilan, ratusan orang akan datang. Jadi caranya gimana? Saya usulkan teman-teman pokoknya yang senang bagian pujian penyembahan, tolong 20 menit, 15 menit tiap hari duduk menyanyi memuji Tuhan di rumahmu masing-masing sampai hadirat Tuhan kuat. Nanti impatasi akan terjadi. Begitu kamu memuji Tuhan, roh Tuhan hadir. Luar biasa. Itulah ya. Jadi sekali lagi, satu, memikirkan masa depan. Yang kedua, tahu akan kelebihan kekurangannya, talenta karunianya, kesanggupannya. Yang ketiga, ini sangat penting, yaitu apa yang dia kerjakan. Orang-orang yang utang sama tuannya kan dipanggil. Kamu utang berapa? 100 tempayan minyak. Dah ini surat tanahmu, ganti yang baru, tulis saja 50. Gitu. Ya. Kamu utangnya berapa? Oh, 100 pikul gandum. Tuh, ini sobek-sobek ini. Surat tanahmu, ganti yang lain 80. Jadi dia berbuat baik, dia menabur. Jadi yang ketiga ini, poin yang paling penting, dia mempraktekkan hukum tabur tuai dengan baik. Hukum tabur tuai itu berlaku di Rusia, berlaku di Amerika, berlaku di Indonesia, berlaku di kota, berlaku di desa, berlaku di semua tempat, segala waktu, segala keadaan. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ada amin. Ya, jadi praktekkan hukum tabur tuai. Sebab apa yang kamu tabur, itu pasti kamu akan tuai. Gitu. Kalau ingin hasil yang lebih, ya tabur yang lebih. Kalau ingin hasilnya gandum, ya tabur gandum. Kalau mau jagung, ya jagung. Mesti gitu. Nah, ini teman-teman semua, direnungkan sedikit ini ya. Sekarang inilah hasil yang kita ada, hidup pribadi, keluarga maupun gereja. Sebab selama ini, inilah yang kita tabur. Kalau kamu mengharapkan yang lebih, tolong penaburannya juga berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Tidak ada cara lain. Selama kamu menabur yang sama, hasilnya tetap akan sama. Jadi kalau kamu mau hasil yang berbeda, taburannya mesti berbeda. Gitu aja. Gitu. Sekalipun ini yang ditabur bukan miliknya sendiri loh ya, dan jujur dia. Ya kan ini harta tuannya. Kamu utang berapa? 100. Inilah surat utangmu, sobek-sobek dah. Ini kamu ganti yang 50. Bukan uangnya sendiri tapi cuma yang tidak jujurannya itu bukan yang kita tiru, cerdiknya yang kita tiru. Gitu. Marilah kita belajar untuk cerdik, mempraktekkan akan hukum tabur tuai. Namanya golden rule, hukum emas. Apapun yang kamu mau orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu pada orang lain. Itu. Jadi tolong teman-teman kalau ke gereja jangan sekedar hanya datang untuk menyanyi, untuk berdoa, untuk kasih kolektor, untuk dengar khotbah. Berdoa, Tuhan
Pokoknya setiap kali ke gereja saya mau berbuat sesuatu. Apa aja? Pada teman-teman, pada sekeliling Anda, lakukan sesuatu. Praktekkan hukum tabur tuai, sebab disitulah kita akan menuai. Dan biasa saya melakukan begini untuk kita sekalian. Tuhan tidak menuntut lebih daripada yang kita punya. 5 roti, 2 ekor ikan kumpulin. Kalau Tuhan sudah lihat itu genap, pasti akan dilipatkan oleh Tuhan. Ya, mesti begitu. Oke. Yang keempat, di mana sedikitnya? Ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Saudara, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada Tuhan. Jadi tidak pasif, tidak tunggu dia. Sebab dia lakukan itu dengan aktif, dengan agresif. Istilah kata lain itu katanya jemput bola. Saya masih ingat sekali lihat tempatnya Pak Petrus Agung Almarhum itu Holy Stadium. Biasa sekali kalau ke Semarang, walaupun tidak ikut kebaktian, ikut lihat gedungnya lah. 11.000 tempat duduknya. Besar. Itu Pak Petrus Agung itu mengadakan namanya kebaktian pembangunan rohani anak raja, perjalanan, pengamen, termasuk LGBT. Itu saya lihat orang-orang waria dan menyembah Tuhan. Kaget saya. Waduh, luar biasa. Kok bisa? Dia jemput bola, dia sediakan angkot, pokoknya diajak siapa aja yang mau datang. Dan juga dia kasih insentif, kasih berkat, kasih hadiah apa-apa saja yang bisa untuk menolong mereka. Luar biasa. Ribuan saya lihat itu di Holy Stadium. Gak tahu berapa bulan dia adakan KKR anak raja. Tapi untuk supaya pelayanan itu berhasil dengan berlipat kali ganda, jangan pasif. Pasif itu hanya sesekali nanti ada yang bawa teman datang, banyak bawa family datang, ya. Intentionally, dengan sengaja, bagaimana jemput bola itu. Jadi berarti Tuhan akan berpati dengan kita. Ini kalau masing-masing aja sebelum Natal nanti masing-masing bawa 2 orang. Tiap orang bawa 2 orang aja. Nanti dari surga lihat, wah sudah penuh ini, harus sediakan tempat yang lebih besar. Tuhan, ya. Saya berdoa gereja Anda, Max dan Christ akan menjadi kenyataan. Aktif, agresif, jemput bola. Yang kelima, dia sadar bahwa waktunya itu terbatas. Semua waktu kita terbatas. Dan sebentar lagi dipecat. Jadi dia harus pakai waktu yang terbatas itu maksimal. Teman-teman, saya mau ingatkan aja, terus terang sih kalau saya lihat ke kenyataan yang sekarang ini kita hidup, ya kemarin dulu pandemi COVID-19 itu buat saya luar biasa. Bisa dampaknya bisa seluruh dunia. Hampir semua kita tanpa kecuali itu hampir pasti ada teman, ada sahabat, ada family yang meninggal karena COVID. Kakak saya dua-dua meninggal karena COVID. Hampir bersamaan harinya. Sisi hanya 1 hari. Ya kita kaget aja. Dan itu pun tidak bisa ikut serta menguburkan seperti biasa, tidak bisa. Tengah malam dan dikuburkan dengan jarak, dengan pakai masker dan sebagainya. Ya itulah keadaannya. Jadi saya sendiri percaya bahwa kita ini bukan hidup di akhir zaman, bukan. Melainkan kita ini sedang hidup di bagian terakhir dari akhir zaman. Kita ini sedang hidup di bagian terakhir daripada akhir zaman. Tuhan Yesus akan datang. Pak Tuhan Yesus, saya tidak usah pakai ayat, yakin 100% Tuhan Yesus akan datang. Sebab tidak mungkin Tuhan itu mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah. Anda dan saya tidak ingin setengah-setengah kalau mengerjakan. Mesti sampai selesai. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan dunia hanya dengan keadaan seperti sekarang. Ya, dia pasti akan sempurnakan. Kerajaan 1000 tahun akan pasti datang. Dan saya berharap saudara dan saya ikut di dalam rombongan Tuhan Yesus.
jangan sampai ikut rombongan yang lain. Ya, ikut rombongan Tuhan Yesus, rombongan kemenangan, rombongan kebangkitan, rombongan yang paling bahagia. Ya, kita menunggu tangan Tuhan. Waktu sangat terbatas, kesempatan juga terbatas. Ada orang bikin patung pahat, aneh. Orang tanyain patung apa, dewa apa ini? Itu bikinnya kok raksasa sih, cuma rambutnya kok terurai ke depan sehingga wajahnya tidak kelihatan, dan di sayapnya. Pemahat ini bilang, ini namanya dewa kesempatan. Kalau datang, seringkali kita nggak lihat wajahnya, tapi kalau lari sulit untuk dikejar karena dia bersayap. Itu namanya dewa kesempatan. Ya, tolong hati kita selalu siap, begitu ada kesempatan kita pakai dengan maksimal. Gitu, ya. Jadi doa saya semua kita akan diberkati. Anak yang masih sekolah, masih kuliah. Saya masih ingat waktu saya kuliah dulu, kuliahnya juga di Jakarta. Saya pegang saham Timur 27. Nama jalannya sekarang Jalan Proklamasi. Di situ pojokan itu ada Megaria dan ada sebelahnya dulu kedutaan Singapura. Ya, pojok belakangnya saya di situ. Itu 4 tahun ambil S1, tidak punya uang, tapi punya Tuhan. Tuhan, S1 Jakarta Tuhan, S2 Amerika Tuhan. Mereka saya, doa kan tidak bayar, iya, doa kuliah pajak. Pokoknya Tuhan, S1 Jakarta, S2 Amerika Tuhan. Tuhan biasa, tidak punya uang, tidak punya apa. Saya ada teman pendeta lama dulu pernah di Jakarta, pindah ke Florida, Amerika, tahu-tahu nulis surat. Belum ada WA, belum ada telepon, belum ada macam-macam itu. Tulis surat biasa. Itu saudara Ati, bahasanya bahasa kuno. Apakah saudara ada niatan untuk studi di Amerika? Saya balesin dengan surat, niatan ada om. Itu ya, tidak saya lanjutkan panjang-panjang. Panjangan uangnya yang enggak ada. Kan nanti gitu. Dia nggak tanya uang kok, tanya niatan. Niatan itu keinginan. Ada keinginan studi, ada. Begitu aja. Saya diuruskan bisa dapat beasiswa 3 tahun di Amerika. Jadi jelek-jelek ini S2-nya dari Amerika ini. S3-nya dari Amerika ini. Luar biasa. Ya, tapi Inggrisnya jelek. Sampai hari ini juga Inggrisnya jelek. Saya bisa sih bahasa Inggris, cuma orang Amerikanya saya nggak tahu. Nggak ngerti. Pernah sekali anggota jemaah nikah sama orang Amerika, orang Indonesia, kan terpaksa ini. Semua acara dalam bahasa Inggris. Saya suruh nirukan janji nikah, tidak bisa nirukan dia. Until death part us, sampai kematian memisahkan kita. Itu 2 kali 3 kali saya ucapkan, tidak bisa nirukan itu. Karena Inggrisnya Inggris Jawa gitu. Jadi sampai dibantuin sama calon istrinya itu. Ya. Cuma kau bisa sampai suasana, percaya atau tidak, mujizat demi mujizat Tuhan kasih. Itu saya ini bisa diterima di seminari sebelum dia lihat hasil Inggris saya, tes saya. TOEFL tes zaman dulu itu pakai tangan, pakai tulisan, itu minimal 550 untuk masuk graduate study. Seminari kalau di Amerika itu selalu graduate study. Setelah punya S1 baru masuk seminari. Kalau di Indonesia lulus SMA masuk langsung universitas, fakultas. Tapi kalau seminari di Amerika itu S1 dulu baru kemudian masuk seminari. Tingkatan master itu. Ya. Jadi saya waktu tes itu hasilnya cuma 427. Masih ingat ya.
minimal mestinya 550. Nah, kok bisa diterima? Ada teman saya dapat program namanya exchange visitor, dia mengikuti itu setahun, tinggal di sana. Dia kebetulan tinggalnya di kota di mana universitas yang saya masuki, Eastern Mennonite University, kota kecil di Virginia. Itu dia ketemu sama deannya. Kamu dari mana? Indonesia. Kenal saudara Adi? Iya kenal. Dulu sama-sama masuk gereja di Jakarta zaman dulu. Bagaimana Inggrisnya? Tahu-tahu dia waktu ditanya, how about this English? Tahu-tahu menjawab, better than me. Hanya satu kalimat itu menolong saya. Sehingga saya setelah sekian tahun selesai semuanya itu, saya ketemu dia di Denpasar, saya tanya, loh kamu kok dulu bohong begitu itu kenapa? Kok bisa? Enggak, saya enggak bohong, dia yang salah mengerti. Maksud saya itu sebenarnya better than me itu, maksud saya lebih bagus dari aku ketika pertama kali aku datang ke Amerika, bukan sekarang. Dia sudah setahun itu di situ, ya, sudah setahun di Amerika. Jadi dia tidak bohong, cuma dia tidak mengerti aja, gitu dia. Ya, Tuhan punya 1001 macam cara menolong hidup saudara dan saya. Jangan pernah takut, ya. Dan kalau ingin tahu dasar firman-Nya saya kasih. Tuhan itu berkata, I am the way, akulah jalan. Apapun persoalanmu, cari Tuhan. Sebab ketemu Tuhan, ketemu jalan. Sebab namanya dia jalan. Amin. Apapun persoalan, soal teman, soal uang, soal kepandaian, soal apa aja, pokoknya cari Tuhan dengan segenap hati. Sebab ketemu Tuhan, ketemu jalan, namanya dia jalan. Dan dia bisa luar biasa. Kemarin saya saksikan kepada pendeta-pendeta itu, saya ngomong malah gini, ada orang pertama kali itu saya dengar kesaksian, orang ekspor sarang burung walet sampai di Amerika ditolak, mau dikembalikan, nggak tahu rugi berapa miliar atau berapa ratus juta. Ya susah lah dia, orang Cepu, Jawa Tengah itu susah, doa Tuhan gimana nih dikembalikan barang saya, kan rugi banyak saya gini. Ya. Tuhan tolongnya gimana? Saya bilang ini pertama kali saya dengar semacam itu. Percaya malam sebelum dikirim ke Indonesia dimaling orang, dicuri, nggak tahu mungkin di tokonya diambil orang, jadi nggak bisa dikembalikan. Ya mungkin dia sih tidak rugi karena semua asuransi kan, itu. Jadi orang ini tetap yang di Indonesia ini dibayar penuh karena barangnya nggak ada, sudah dicuri. Jadi Tuhan kirim maling untuk menolong anaknya. Ketika ada apa-apa, berdoa minta supaya ada maling datang. Ini pertama kali saya dengar seperti itu. Luar biasa ya, Tuhan itu lewat maling Tuhan bisa tahu. Oke. Sekarang memang sudah 500-an gereja. Dulu waktu masih 10-15 ya kan tidak punya uang. Kalau saya mau datang ke Indonesia, berdoa dulu supaya ada uang untuk beli tiket. Ya, tiket di Amerika, tiket di Indonesia itu kalau dibayar dengan doa, bayar dengan iman, tidak mampu. Maunya bayar dengan uang. Tuhan ini seminggu lagi sudah berangkat, tiket sudah dipesan, uangnya belum datang, gimana? Pelayanan itu kan. 1-2 kali itu pernah semacam begitu terjadi. Cara Tuhan menolongnya macam-macam. Yang saya ingat salah satu di antaranya, ada anggota jemaat naik mobil di freeway, kena yang namanya hit and run, diserempet orang, tinggal lari. Ya terpaksa dia pergi ke asuransi aja. Orangnya sudah lari apa? Tapi percaya atau tidak, dia dapat $3.000. Betul ke mobilnya yang cacat itu dan sebagainya hanya 1.000, masih untung 2.000. Datang ke rumah saya, Pak Adi, saya percaya ini, yang 1.000 uang tiketnya Pak Adi untuk ke Indonesia. Betul. Jadi lewat orang tabrakan Tuhan. Jadi kalau lain kali tidak ada uang tiket, saya berdoa, Tuhan ada yang tabrakan lagi. Karena Kristen nggak ada tabrakan, enggak.
nggak sadar ya. Betul itu. Ya, cuma terus terang hari ini saya tidak pernah berdoa lagi untuk DKI. Tidak pernah doa. Ya, doa saya malah siapa teman pendeta Indonesia bisa saya jalan ke LA. Karena uangnya sudah banyak. Betul. Sampai hari ini berkecukupan. Retreat kemarin di Jawa Tengah itu kita adakan itu sudah bayar sih mereka yang tinggal di hotel juga bayar sendiri. Itu aja kita mengeluarkan 1 miliar untuk seluruh. Kita bantuin teman-teman UF, anak-anak muda, Pastor Anton, Pastor Lili anak saya itu ya di Tegal kemarin dulu kita membantu 550 juta. Ada Tuhan berkati gitu, dan kita bersyukur. Oke, aktif, agresif, waktu sangat terbatas. Dan yang terakhir, kenapa disebut sedih? Dengar kan? Satu-satunya murid yang berjalan di atas air siapa? Petrus. Kenapa yang lain tidak? Ya hanya dia yang nekat. Kalau Tuhan suruh aku datang, silakan datang. Lompat dia jalan di atas air. Cuma sebentar karena dia takut mau tenggelam dia. Kita pegang tangannya sama Tuhan Yesus. Jadi terus terang, pelayanan ikut Tuhan, beriman kepada Tuhan selalu ada semacam unsur nekat. Selalu, percayalah. Ya, sebab tidak lihat. Kalau uang disediakan, cari sesuatu yang mau dibeli gampang karena sudah ada. Tapi kalau disuruh pergi tanpa ada uang, suruh cari-cari, ya gimana? Saksiannya, betul-betul saya lihat sendiri. Saya datang ke rumahnya yang dia beli. Pendeta kita, tidak usah saya sebut. Ceritanya yang lebih penting. Dia ini rumah yang dia sewa kontrak habis. Untuk memperpanjang kontraknya aja tidak cukup uangnya. Tapi dia cari Tuhan, dia berdoa. Tuhan, waktu dia berdoa, dia omongin sama Tuhan, jangan kontrak, beli. Kontrak aja tidak ada cukup uangnya, suruh beli. Itu kan mustahil, gitu kan? Tapi ini hatinya luar biasa dia. Percaya dia, ya sudah dia cari bukan yang dikontrak, lainnya yang dijual, dia mau beli. Ini kesaksian yang saya juga belum pernah dengar yang keduanya. Dia itu sampai rumah, setelah saya cari rumah yang dijual, ya kan, itu sampai rumah itu ada orang ngasih 2 lembar cek. Pak Pendeta, ini 2 lembar cek, sudah saya tanda tangan. Tolong diisi angkanya. Beli rumah. Sampai saya tanya, aduh itu doanya kayak apa itu caranya? Semua hidup belum pernah saya dapat berkat seperti itu. Cek, bukan cek kosong, memang kosong, cuma bukan cek kosong. Ya, sudah ditandatangani, tinggal mengisi angkanya. Kalau isi sendiri angkanya berapa? 2 lembar ini untuk beli. Saya lihat rumah yang dia beli, saya luar biasa. Kenapa Pak Yesua sama Pak Adi belum pernah dapat cek seperti itu? Menurut saya, ya karena kita belum bisa dipercaya. Kalau nanti kasih cek seperti itu, nolnya ditambahin terus. Karena itu belum dapat yang seperti itu. Ya, pastikan bahwa hati kita hanya menambahi sebanyak yang kita butuhkan. Nanti dapat cek seperti itu. Inilah ya. Betul itu, dia beli rumah dan saya lihat rumahnya. Buat saya luar biasa. Tuhan itu kalau sudah menolong, sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Itu jadi yang ke-6, ke-5, ke-6 ya. Pokoknya ada unsur nekat memang dalam jalan dengan iman itu, ada unsur nekat karena kita tidak melihat. Dan yang penting terakhir ini, jangan pernah mencurigai Tuhan. Ya, jangan pernah. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat baik dan tidak pernah berubah. Kalau sampai berkatnya kelihatannya hanya satu kepal
jangan awannya, percayalah di balik sekepal awan itu ada hujan lebat yang Tuhan sediakan. Ya, jangan kita berdasarkan kenyataan, melainkan kita mengikuti kebenaran. Kalau kebenarannya di sini, kenyataannya masih di sini, tolong kebenarannya jangan disesuaikan dengan kenyataan. Oh, Tuhan baik, Tuhan kaya, cuma kan kita masih di dunia, kita ini kan harus tahu diri, ya gitu, itu namanya nambah-nambahin. Kebenarannya mau disesuaikan dengan kenyataan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Ini kebenaran, jangan diotak-atik, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Memang ini kebenaran. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun tidak akan kekurangan. Masih kredit, masih kontrak, masih sewa, masih utang, ininya yang berubah. Dalam nama Yesus, setan utang pergi. Utang tetap dibayar ya. bukan maksud saya diapakan gitu saya. Itu ya. Almarhum Pak Alex yang memberikan Betani Inden yang muat 30.000. Pernah saya undang sekali, bersaksi luar biasa ya. Dia waktu mendirikan itu kan miliar itu pasti muat puluhan ribu di Nginden di Surabaya itu ya. Itu waktu pembangunan itu ada anggota jemaat yang baik hati dipinjami 200 atau 300 ribu dolar itu ya. Dia orang imannya sih kuat sekali sih, luar biasa. Satu hari dia doa-doa itu sudah mau waktunya bayar. Tuhan bilang, ambil surat utang, robek, buang tong sampah. Terus kalau saya yang dapat suara itu, tidak berani saya. Masa surat utang suruh robek, buang gitu. Tapi dia orangnya berani, sobek, buang. Gitu. Satu kali ketemu, setelah mau waktunya bayar itu, anggota jemaat sendiri, dia orang baik lah. Gitu. Waktu datang ke gereja itu, orang itu tanya, ini kok alat musiknya, alat sound systemnya bagus semua, ini dari mana? Oh, dari Singapura. Gitu. Gak tahu berapa miliar. Sumbangan orang. Gitu. Orang yang memang berkata, ya ini perpuluhan kami lah untuk kerajaan Tuhan, untuk memang dapat sound system yang baru di Belitung Singapura. Yang utangnya itu bisa langsung ngomong, ya sudah, yang pinjaman yang aku berikan 250.000 itu juga perpuluhan saya, lunas. Hanya ngomong gitu lunas kan, luar biasa. Tidak selalu harus dicontoh, kalau utang lalu surat banyak ya, kecuali Tuhan yang bilang itu. Tapi Tuhan punya 1001 macam cara menolong kehidupan kita. Saya berharap semua kita cerdik. Ayatnya yang terakhir itu, tolong ini ditayangkan, Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16, kita akan baca sama-sama. Ini ayat terakhir untuk kita semua. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Sama-sama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, kita harus cerdik seperti ular, tulusnya seperti merpati. Tolong jangan dibalik-balik. Tolong jangan dibalik-balik. Hingga tulusnya seperti ular dan cerdiknya seperti merpati. Jangan. Ya, memang setan itu cerdik, orang dunia cerdik. Tapi belajarlah kita dengan Tuhan yang jauh lebih cerdik daripada mereka. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan mintakan Bu Adi berdoa untuk Anda kalian CKI Max in Christ. Bu Adi masuk ke depan. Ini Bu Adi, tepuk tangan untuk Bu Adi. 2 bulan yang lalu kita merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-48. Jadi 2 tahun lagi kita akan merayakan
golden anniversary. Tolong didoakan. Untuk kita akan doa, buat dia akan berdoa untuk Anda kalian, dan sekolah juga minta tolong kita doakan supaya selesai semua dengan baik. Ya berdoa malah jangan, ada yang punya cita-cita jangan hanya S1, kalau bisa S2, S3 ini ya. Mari kita tutup mata, kita berdoa, dan Bu Adi mendoakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita harus cerdik dan tulus. Terima kasih Tuhan, berbagai cara sudah dibentangkan oleh Pak Adi untuk kita semua. Terima kasih kalau pagi ini kita boleh belajar bersama-sama. Tuhan, kami mau serahkan akan hidup kami satu persatu di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang pimpin. Sebagai seorang mahasiswa, Engkau berkati dalam studi. Sebagai ibu dan bapak rumah tangga, di dalam pekerjaan, Engkau memberkati. Di dalam bisnis, Engkau memberkati. Dimanapun saja, dalam pergaulan, Tuhan berkati. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami bawa Engkau di dalam semua hal, Engkau memberkati dan menuntun akan hidup kami, sehingga kami bisa berkemenangan, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi suami, bagi istri, dan dimanapun saja Tuhan tempatkan akan kami. Jadikan kami garam dan terang dunia yang boleh menggarami dimanapun Tuhan tempatkan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati akan gereja ini. Ingin Tuhan punya gedung sendiri, Engkau juga anugerahkan supaya gereja ini bukan di tempat ini saja, tetapi boleh punya tempat sendiri, bisa kebaktian dengan leluasa. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak muda ini, diberi keberanian untuk bisa menjadi berkat, menjangkau akan banyak jiwa-jiwa teman-temannya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibu dan bapak kepala keluarga, Engkau berkati juga bisnis pekerjaan mereka berhasil Tuhan. Tolong Tuhan, biar nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Adi dan Ibu yang telah menyampaikan firman dan mendoakan kita di tempat ini. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik, memberikan persembahan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Di bangku kursi Bapak Ibu Saudara sudah tersedia amplop persembahan, ataupun di depan layar akan ditampilkan nomor rekening MIC Church bagi saudara yang ingin memberikan secara online. Saya mengundang Saudari Susan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa.
Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan buat setiap kami Bapak melalui hamba-Mu Pastor Adi. Biar terus ajarin pada setiap kami Bapak untuk senantiasa menaruh percaya kami bahwa hidup kami, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami miliki itu semuanya seturut kehendak-Mu, itu semuanya Engkau sendiri yang mengendalikannya, sehingga apapun baik itu baik, baik itu tidak baik, kami yakin, kami percaya itu bisa mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Dan terus taruh dalam setiap kami Bapak, agar kami senantiasa percaya bahwa hidup kami berada di tangan-Mu, hidup kami berada di tangan yang tepat. Engkau sudah memberikan pada setiap kami, memenuhi setiap kebutuhan kami, dari kami lahir sampai kami kembali kepada Engkau. Engkau sudah memenuhi segala sesuatunya, agar kami semuanya Bapak untuk bisa percaya penuh kepada Engkau. Terus ya Roh Kudus, pimpin setiap kami dan berikan kepada setiap kami ketetapan hati untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Bapa, dimanapun hamba-Mu ini melangkah, dimanapun hamba-Mu ini melayani, Pastor Adi, Ibu Hadi Bapa, biar Engkau terus berkati, Engkau terus berikan hikmat yang luar biasa, sehingga kemanapun hamba-Mu melangkah, Engkau menjadikan hamba-Mu ini menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Berkati keluarganya, berkati pernikahannya Bapa, biar terus sampai akhirnya Engkau terus bekerja dengan luar biasa, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak buat siang hari ini, siang yang luar biasa. Kami sudah menerima berkat rohani yang luar biasa, dan bila sebentar kami akan berikan persembahan, sucikan setiap persembahan kami Bapak, biar persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapak. Terlebih lagi biar persembahan ini menjadi berkat, mempermuliakan nama-Mu, memperlebar kerajaan-Mu Bapak. Melalui MIC ini nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tadahkan dua tangan kita di hadapan Tuhan, sepulang dengan membawa berkat yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebaktian kami pulang dengan selamat kembali ke tempat masing-masing, dalam keluarga, dalam pekerjaan, tapi hadirat-Mu tetap mengikuti dan ada tinggal bersama dengan kami. Kasih yang datang daripada Allah Bapa, anugerah yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai masing-masing kita sekalian siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata
Amin. Amin.